Setelah gerbang alam surgawi dibuka, semua orang yang memiliki tungku hujan langsung menggunakan tungku hujan tersebut untuk menuju alam surgawi. Sementara itu tubuh Wang Lin terus melayang lebih tinggi meninggalkan planet Suzaku. Pilar cahaya itu membawa tubuh Wang Lin keluar angkasa. Kemudian 5 pilar cahaya lainnya juga membawa 5 orang terbang meninggalkan planet Suzaku. Wang Lin pun menatap ke 5 orang lainnya, dan menatap pada wanita satu-satunya di antara mereka, yaitu Hongdi. Wang Lin sudah menduga kalau Hongdi ini pasti akan memasuki alam surgawi. Kemudian Wang Lin menatap ke arah pria yang berbadan kekar. Dia adalah Cihu dari klan iblis raksasa, berada di tahap menengah soul formasi. Setelah melihat penampilan Cihu, Wang Lin dapat mengenali kalau Cihu ini dari klan iblis raksasa. Tatapan Wang Lin beralih ke arah pemuda seperti Wang Lin, dia adalah Sanbai berada di tahap awal soul formasi. Kemudian tatapan Wang Lin beralih ke kedua orang terakhir. Wang Lin menatap pria tua, dia adalah Santai dari sekte mayat, berada di tahap menengah soul transformasi. Santai membuka matanya saat Wang Lin menatapnya, dan samar-samar tersenyum pada Wang Lin. Tatapan Wang Lin langsung beralih ke orang terakhir, dia adalah Zoe berada di tahap menengah soul transformasi. Zoe tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wang Lin menatapnya. Wang Lin tahu setiap orang dari kelimanya adalah orang kuat, terutama Santai dan Zoe. Tak lama kemudian, mereka berenam sampai di gerbang alam surgawi. Gerbang itu sangat besar bahkan orang-orang yang berdiri di sebelahnya, mereka terlihat seperti semut. Ketika Wang Lin dan 5 orang lainnya dari Suzaku tiba di gerbang, di sana juga sudah ada beberapa orang dari planet lain. Di bawah gerbang ada banyak tempat yang sudah rusak. Wang Lin dan 5 orang lainnya mendarat dan memilih tempat mereka masing-masing. Wang Lin melihat ada sebuah cetakan tangan di gerbang. Tak lama kemudian, beberapa orang lagi muncul dan mendarat di berbagai tempat. Semakin lama semakin banyak orang yang muncul, dan tempat-tempat di sana sudah penuh, jadi beberapa orang yang baru datang tidak mendapatkan tempat. Salah satu pria muda berbaju hitam melihat sekeliling, dan tidak melihat tempat lain yang kosong. Kemudian pria muda itu mendarat di sebelah wanita tua. Namun wanita tua itu langsung melancarkan serangan dan mengusir si pria muda. Pria muda itu langsung menghindari serangan, dan mendarat di tempat Zoe berada. Sementara itu Zoe tidak peduli jika ada orang tambahan di tempatnya. Kemudian pria di tahap awal soul formasi juga tidak memiliki tempat. Dia mendarat di tempat ke-6 orang dari Suzaku berada, dan pria itu mendarat di tempat Cihu berada. Cihu langsung berubah menjadi raksasa dan mengatakan tidak ada ruang untuk si pria itu. Pria itu yang mengetahui kalau Cihu dari klan iblis raksasa, dia langsung ketakutan dan menjauh dari tempat Cihu. Kemudian pria itu mendarat di tempat Hongdi berada. Namun setelah mengetahui kalau Hongdi berada di tahap akhir soul formasi, dia langsung pergi dari sana. Pria itu pun melihat ke arah 4 orang lainnya yang dari Suzaku, dan memilih tempat Wang Lin berada. Karena pria itu menganggap kalau Wang Lin yang paling lemah dari 4 orang yang tersisa dari Suzaku. Pria itu pun langsung mendarat di tempat Wang Lin, dan seketika kelima orang lainnya yang dari Suzaku menatap ke arah Wang Lin berada. Mereka penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Wang Lin. Bahkan Hongdi merasa kalau dirinya mengenal Wang Lin, dan mencoba melihat teknik yang Wang Lin gunakan. Kemudian pria itu menyuruh Wang Lin meninggalkan tempatnya dan mencari tempat lain. Mendengar hal itu, Wang Lin tetap tenang dan langsung mengeluarkan katak petir. Pria itu langsung terkejut saat melihat katak petir. Kemudian katak petir langsung menyerang pria itu dengan bola petir. Seketika pria itu mundur dan mengeluarkan hartanya untuk menangkis serangan bola petir. Meskipun pria itu dapat menangkis serangan bola petir, namun pria itu juga terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya saat menangkis serangan bola petir tersebut. Pria itu langsung ketakutan dengan katak petir, dan tidak berani lagi melawan Wang Lin. Melihat hal itu, Cihu langsung mengakui kekuatan yang dimiliki Wang Lin. Sementara itu Sanbai menatap katak petir dengan sedikit ketakutan. Karena dia menggunakan sebagian besar tekniknya dengan serangga, dan serangganya itu akan lemah jika berhadapan dengan hewan yang bisa mengeluarkan petir, terutama katak petir milik Wang Lin. Kemudian Wang Lin kembali menyimpan katak petir itu. Tak berselang lama, gerbang alam surgawi akhirnya terbuka dan seketika semua orang langsung masuk ke dalam. Ketika 5 orang dari Suzaku masuk, Wang Lin baru ikut masuk ke dalam. Setelah semua orang masuk, gerbang alam surgawi pun kembali ditutup. Pada saat yang sama tungku giok tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin, dan dia langsung menyimpan tungku giok itu. Tungku giok ini juga yang nanti bisa Wang Lin gunakan untuk kembali ke planet asalnya, yaitu Suzaku. Setelah memasuki gerbang alam surgawi, di dalamnya ada banyak pusaran. Ketika seseorang memasuki pusaran, mereka akan memasuki alam surgawi. Namun karena alam surgawi sudah hancur, dan sekarang alam surgawi sudah terbagi menjadi beberapa pecahan.
Kemudian Wang Lin memasuki pusaran dan tubuhnya terjatuh di salah satu pecahan alam surgawi. Wang Lin pun langsung mengeluarkan harta loncengnya dan langsung mendarat di sana. Wang Lin melihat area di sekitar, dan melihat beberapa istana yang ada di sana sudah hancur berubah menjadi reruntuhan. Kemudian Wang Lin terbang dan memasuki salah satu istana. Setelah menelusuri reruntuhan istana itu, Wang Lin tidak menemukan energi spiritual celestial. Di tengah-tengah istana Wang Lin melihat cetakan tangan yang sama seperti cetakan tangan di gerbang. Area tengah istana ini benar-benar runtuh akibat serangan dari cetakan tangan ini. Wang Lin menyentuh area cetakan tangan itu dan memeriksanya dengan domain hidup dan matinya. Setelah memeriksanya, Wang Lin merasakan kalau cetakan tangan itu memiliki sisa-sisa aura dari penggunanya. Kemudian Wang Lin kembali menelusuri area istana selama beberapa hari. Wang Lin pun menemukan sebuah tablet batu yang pecah, dan di atasnya ada sebuah tulisan. Di mana istana ini milik kultivator surgawi Tianhua. Wang Lin pun merasa heran kenapa tablet batu ini ada di dalam istana, karena biasanya diletakkan di luar. Wang Lin mengira kalau tablet batu ini sengaja dipindahkan oleh seseorang saat alam surgawi dibuka sebelumnya, untuk menyembunyikan sesuatu. Kemudian Wang Lin memindahkan tablet batu, dan di bawah tablet batu terdapat sedikit energi spiritual celestial. Melihat hal itu, Wang Lin sangat senang dan langsung menyempurnakan energi spiritual celestial itu menjadi batu roh. Sementara itu, dari kejauhan seorang kultivator muncul menggunakan sebuah formasi teleportasi. Kultivator itu dengan cepat terbang menuju reruntuhan istana. Melihat hal itu, Wang Lin mengabaikan orang itu yang menuju ke arahnya, dan terus menyempurnakan energi spiritual celestial. Sementara itu kultivator itu terbang lebih cepat, dan menyuruh Wang Lin untuk berhenti. Namun Wang Lin mengabaikannya, karena kultivator itu berada di tahap awal soul formasi sama seperti Wang Lin. Wang Lin tidak menganggap kultivator itu sebagai ancaman dan terus fokus menyempurnakan energi spiritual celestial. Kultivator itu pun mengatakan kalau darah itu sudah ditemukan oleh sekte Dalou Sword-nya 3000 tahun yang lalu. Dan jika Wang Lin tidak berhenti, Wang Lin akan berurusan dengan sekte Dalou Sword. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak mempedulikannya, dan langsung mengeluarkan katak petir. Seketika katak petir melancarkan serangan bola petir kepada kultivator itu. Kultivator itu langsung meraih pedang di punggungnya, dan melancarkan serangan ke arah bola petir, yang seketika bola petir itu terbelah menjadi dua. Sementara itu Wang Lin akhirnya berhasil memurnikan energi spiritual celestial menjadi batu roh. Batu roh itu berbentuk kristal seukuran sebutir beras, karena energi spiritual celestial yang dimurnikan Wang Lin hanya sedikit. Namun itu sebanding dengan semua energi spiritual yang ada di negara Zhao. Wang Lin pun memasukkan batu roh itu ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin melihat di bawah tablet batu tersembunyi sebuah formasi yang dapat mengumpulkan energi spiritual celestial. Formasi itu dibuat oleh sekte Dalou Sword, dan menutupinya oleh tablet batu agar tidak ditemukan oleh orang lain. Jadi setiap gerbang alam surgawi dibuka, seseorang dari sekte Dalou Sword akan mengambil energi spiritual celestial di sana. Namun pada akhirnya sekarang telah ditemukan oleh Wang Lin. Wang Lin pun menghancurkan formasi itu agar sekte Dalou Sword tidak bisa mengumpulkan energi spiritual celestial lagi di sana. Sementara itu kultivator itu sangat marah dan kembali melancarkan serangan pedangnya yang lebih besar dari sebelumnya ke arah Wang Lin. Setelah melancarkan serangan pedang, tubuh kultivator itu menjadi sangat lemah. Kultivator itu langsung melarikan diri dari sana, setelah melancarkan serangannya itu. Melihat hal itu, Wang Lin mengeluarkan 100 jiwa pengembara, yang langsung melesat ke arah serangan pedang Qi. Pada saat yang sama, katak petir juga melancarkan bola petir ke arah serangan pedang Qi. Sementara itu Wang Lin mengeluarkan bendera larangan yang langsung berubah menjadi asap hitam yang mengelilingi Wang Lin. Wang Lin pun mengejar kultivator yang mau melarikan diri. Setelah bertabrakan dengan 100 jiwa pengembara dan bola petir, serangan dari pedang Qi menjadi menyusut dan menjadi lebih kecil. Pada akhirnya serangan pedang Qi itu hancur saat bertabrakan dengan bendera larangan yang mengelilingi Wang Lin. Kemudian Wang Lin terus melesat ke depan dan terus mengejar kultivator itu. Sementara itu kultivator itu terkejut saat mengetahui kalau Wang Lin dapat dengan mudah menghancurkan pedang Qi-nya. Tak lama kemudian jarak antara kultivator itu dan Wang Lin menjadi lebih dekat. Kultivator itu bergegas menuju formasi teleportasi untuk pergi ke pecahan alam surgawi lain, agar dia bisa lolos dari Wang Lin. Kultivator itu memperingatkan Wang Lin dan mengatakan kalau sekte Dalou Sword-nya mengirim 4 orang yang masuk ke alam surgawi, dan dia akan balas dendam kepada Wang Lin bersama seniornya. Namun di saat kultivator itu mau menggunakan formasi teleportasi, Wang Lin sudah ada di atas formasi teleportasi dan mengeluarkan harta loncengnya. Kultivator itu terkejut dan tidak menyangka kalau Wang Lin sangat cepat. Seketika lonceng itu langsung menjebak kultivator itu di dalam lonceng.
Kemudian Wang Lin membuat beberapa segel pada lonceng. Sementara itu kultivator yang ada di dalam lonceng, dia tidak mau disempurnakan dan terus berjuang menggunakan pedangnya untuk menyerang lonceng. Kegunaan lonceng itu adalah untuk menjebak seseorang dan menggunakan segel untuk menyempurnakannya. Wang Lin terus membuat segel pada lonceng dan perlahan suara kultivator yang ada di dalam semakin pelan. Tak lama kemudian, suara di dalam lonceng akhirnya berhenti. Pada saat itu Wang Lin juga berhenti membuat segel. Lonceng itu pun kembali menjadi kecil, melayang ke tangan Wang Lin, dan langsung menyimpannya. Wang Lin tidak langsung memeriksa ke dalam lonceng, karena Wang Lin tahu meskipun kultivator di dalam lonceng sudah mati, namun kultivator itu pasti menyiapkan serangan terakhir sebelum kematiannya. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk terus menyempurnakannya selama 10 hari atau lebih, agar benar-benar aman. Kemudian Wang Lin kembali menyimpan katak petir, dan menelan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Setelah memulihkan kekuatannya, Wang Lin kembali menelusuri reruntuhan istana. Pecahan alam surgawi yang Wang Lin masuki tidak terlalu besar, itu setara dengan negara Shao. Setelah menelusuri istana, Wang Lin tidak menemukan apapun lagi dan mulai menelusuri gunung di sana. Di gunung tersebut banyak pohon berusia ribuan tahun, yang membuat Wang Lin sangat senang, karena itu bisa untuk membuat ukiran kayu. Namun ketika Wang Lin menyentuh salah satu pohon di sana, itu langsung berubah menjadi debu, karena semua pohon di sana sudah lama mati. Di puncak gunung tersebut Wang Lin menemukan sebuah gua. Di dalam gua terdapat 8 ruangan, namun Wang Lin tidak menemukan apapun di dalam gua tersebut. Kemudian Wang Lin menemukan di salah satu ruangan ada sisa-sisa larangan. Wang Lin pun mempelajari larangan itu, karena itu berguna untuk 9.999 larangan pada bendera larangannya. 3 hari kemudian, Wang Lin berhasil mempelajari larangan di dalam gua. Wang Lin pun keluar dari gua dan melihat semua pohon di gunung sudah berubah menjadi debu. Debu itu melayang di udara dan membentuk 2 kata, "Selamatkan aku." Setelah itu debu itu menghilang. Melihat hal itu, Wang Lin mengabaikannya karena tempat itu sangat aneh. Setelah menelusuri seluruh pecahan alam surgawi di sana, Wang Lin tidak lagi menemukan energi spiritual celestial. Wang Lin pun memutuskan untuk memasuki pecahan alam surgawi lain. Wang Lin langsung terbang menuju formasi teleportasi yang digunakan kultivator dari sekte Dalou Sword. Setelah sampai di tempat formasi teleportasi, Wang Lin merenung. Sepengetahuan Wang Lin, cara untuk meninggalkan pecahan alam surgawi, dirinya harus terus terbang hingga melewati penghalang di langit, yang otomatis akan kembali ke titik awal untuk memasuki pusaran, dan ketika memasuki pusaran, Wang Lin akan dikirim secara acak ke pecahan alam surgawi lainnya. Namun cara yang digunakan kultivator sekte Dalou Sword sangat aneh, yaitu menggunakan formasi teleportasi. Wang Lin pun mengira beberapa sekte kuno dapat membuat formasi teleportasi, setelah memasuki alam surgawi berkali-kali. Dan formasi teleportasi ini dapat membuat murid dari sekte itu berpindah dari pecahan alam surgawi ke pecahan alam surgawi lainnya, yang telah dikunjungi sebelumnya. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin mengeluarkan lonceng setelah 1 bulan lebih. Wang Lin sangat yakin kultivator yang ada di dalamnya sudah benar-benar disempurnakan. Lonceng itu pun kembali menjadi besar, dan di dalamnya hanya ada tas penyimpanan dan pedang. Tiba-tiba pedang itu melesat ke arah Wang Lin, namun Wang Lin dapat dengan mudah menanganinya. Pedang itu sangat kuat dan ada banyak batasan di pedang tersebut. Dan tentu saja itu berguna bagi Wang Lin. Wang Lin pun menyimpan pedang itu ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin memeriksa tas penyimpanan milik kultivator itu. Di dalam tas ada 3 item, yang pertama adalah batu giok, yang kedua adalah tungku kembali, dan yang ketiga adalah ratusan batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin pun sangat senang saat melihat ratusan batu roh kualitas tinggi ini, karena itu sangat langka di Suzaku. Wang Lin memeriksa batu giok dan mendapatkan informasi di dalamnya. Di mana sekte Dalou Sword sudah memasuki 37 pecahan alam surgawi, dan menempatkan formasi teleportasi di ke-37 pecahan alam surgawi tersebut. Formasi teleportasi dapat diaktifkan dengan batu roh kualitas tinggi. Itulah kenapa kultivator yang dibunuh Wang Lin memiliki banyak batu roh kualitas tinggi. Kemudian Wang Lin memeriksa tungku kembali. Tungku itu sama seperti milik Wang Lin, namun Wang Lin berpikir jika dirinya menggunakan tungku kembali itu, dirinya apakah akan dikirim ke planet Suzaku atau dikirim ke sekte Dalou Sword. Karena jika dirinya dipindahkan ke sekte Dalou Sword, itu akan sangat berbahaya bagi Wang Lin. Wang Lin pun memisahkan tungku kembali itu dengan tungku kembali miliknya, agar tidak tertukar. Kemudian Wang Lin menggunakan batu giok yang seketika gambar peta muncul. Peta tersebut memperlihatkan banyak pecahan alam surgawi, dan dari banyak pecahan ada 37 pecahan yang bersinar. Itu adalah pecahan yang pernah dikunjungi oleh sekte Dalou Sword.
Wang Lin pun menunjuk salah satu pecahan alam surgawi yang bersinar, dan menggunakan dua batu roh kualitas tinggi untuk menggunakan formasi teleportasi. Seketika Wang Lin dipindahkan ke pecahan alam surgawi yang Wang Lin pilih. Di pecahan alam surgawi tersebut sangat berbeda dengan pecahan alam surgawi sebelumnya, di sana hanya terdapat gurun pasir. Tak lama kemudian dari kejauhan Wang Lin melihat seseorang muncul satu persatu. Wang Lin pun mengeluarkan bendera larangan. Orang-orang yang muncul tampak sedang berbicara, namun tidak ada suara yang terdengar. Orang-orang itu mulai mendekati Wang Lin, namun Wang Lin tidak menghindari mereka, dan membiarkan mereka berjalan melewatinya. Salah satu anak laki-laki langsung berjalan menembus tubuh Wang Lin. Wang Lin sudah menduga kalau mereka tidak nyata, dan itu hanyalah ilusi. Wang Lin mengira di pecahan alam surgawi ini ada kekuatan misterius, yang dapat membuat ilusi adegan sebelum alam surgawi hancur. Wang Lin pun mengikuti ilusi orang-orang tersebut, dan akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian ilusi bangunan muncul, yang di dalamnya ada banyak orang yang beraktivitas, dan ada juga yang sedang mengobrol. Sementara itu Wang Lin memperhatikan setiap adegan yang ada di sana. Tak lama kemudian, salah satu orang marah dan berdiri. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan bola raksasa berwarna ungu. Bola ungu itu perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, langit berubah menjadi gelap dan sebuah kepalan tangan muncul yang langsung menabrak bola petir ungu. Situasi di sana seketika berubah menjadi kacau. Kemudian kepalan tangan turun dan menghantam bangunan yang seketika hancur. Dua orang terbang ke langit, dan mengeluarkan pedang ki ke langit, yang menciptakan keretakan raksasa. Sebuah tangan raksasa kembali muncul di langit, dan menjepit pedang ki yang seketika pedang itu hancur. Sementara itu tangan raksasa jatuh ke tanah. Kemudian cahaya perak keluar dari tangan, dan melesat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin menjadi waspada dan langsung mengeluarkan katak petir. Seketika katak petir melancarkan bola petir, yang langsung bertabrakan dengan cahaya perak. Wang Lin pun menatap orang yang melancarkan serangan dan berkata, "Hong Di." Ketika Wang Lin mengamati ilusi, Hong Di muncul dan langsung menyerang Wang Lin. Sementara itu Wang Lin yang menyadari kalau serangan cahaya perak bukan ilusi, Wang Lin langsung mengeluarkan katak petir. Hong Di yang dari awal sudah curiga dengan Wang Lin, dia pun mengatakan, "Kamu memang mengenali aku. Bicaralah, siapa kamu?" Mendengar hal itu, Wang Lin tetap tenang, dan mengatakan kalau semua orang pasti tahu tentang Hong Di, yang merupakan seorang jenius dari negara domain salju. Namun Hong Di tetap tidak percaya, dan karena Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Hong Di berniat untuk membunuh Wang Lin di sana. Kemudian Hong Di bersiap untuk kembali menyerang Wang Lin.